Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan sedikit menjelaskan mengenai tata kelola dan fokus area dari TKTI. Oke, untuk IT governance itu adalah unsur tata kelola perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan manajemen teknologi informasi secara keseluruhan dan merupakan suatu komitmen, kesadaran, dan proses pengendalian manajemen organisasi terhadap sumber daya TI atau sistem informasi. Nah, IT governance ini mencakup pada sumber daya komputer. Sumber daya komputer sendiri ini meliputi software, brandware, database, dan lain sejenisnya, hingga teknologi informasi yang ada di jaringan internet atau LAN. Agar TI dapat menjadi lebih efisien dan efektif dalam mendukung proses bisnis yang dijalankan, itu diperlukannya TKTI ini, yang merupakan tanggung jawab dari manajemen dalam suatu organisasi. Dengan begitu, tujuan TKTI ini dapat dimengerti sebagai pengontrol penggunaan sumber daya untuk memastikan kinerja TI ini memenuhi dan sesuai dengan beberapa tujuan, yang diantaranya ini yang pertama, menyelaraskan TI dengan strategi dari perusahaan. Yang kedua ini, penggunaan TI ini dapat mengambil peluang-peluang yang ada. Yang ketiga ini, bertanggung jawab terhadap penggunaan sumber daya TI. Yang keempat ini, manajemen risiko yang terkait TI secara tepat. Adapun manfaat dari IT governance ini bila digunakan pada perusahaan atau organisasi itu antara lain yang pertama, penyelesaian strategis yang menghasilkan peningkatan kepuasan stakeholder. Terus yang kedua ada peningkatan value delivery, didorong oleh peningkatan prioritas yang mengarah pada pengurangan anggaran TI. Yang ketiga ini peningkatan kinerja dan manajemen sumber daya, menurunkan total biaya kepemilikan TI. Yang keempat ini kualitas output TI yang lebih baik, menghasilkan pengurangan masalah pengendalian TI. Oke. Ya, selanjutnya yaitu mengenai beberapa fokus area pada TKTI governance. Yaitu IT governance memiliki beberapa fokus area yang dapat dibaca menjadi 5 bagian. Yaitu pertama ada strategic alignment. Yaitu pada bagian ini cenderung berfokus untuk memastikan bahwa hubungan bisnis dan IT saling berkaitan satu sama lain. Fokus ini bergerak untuk menyelaraskan antara operasi IT dengan operasi perusahaan. Lalu kedua ada value delivery. Pada bagian ini berfokus untuk memastikan bahwa TI telah memberikan manfaat yang dijanjikan terhadap strategi serta berkonsentrasi pada pengoptimalan biaya. Selanjutnya yaitu ada resource management. Pada bagian ini berfokus pada perusahaan yang lebih mengarah kepada pengelolaan sumber daya TI dan kritis dengan melakukan investasi optimal. Hal tersebut diantaranya dengan aplikasi, informasi, infrastruktur, dan lain-lain. Selanjutnya ada risk management, yaitu berfokus pada perusahaan yang harus memahami transparansi yang signifikan dari risiko yang ada serta menanamkan tanggung jawab manajemen risiko ke dalam masing-masing tim. Selanjutnya yaitu ada dalam TKTU terdapat namanya governance life cycle, yaitu yang terdiri dari pertama plan, yang terdiri dari set objektif atau menetapkan tujuannya. Pada fase ini dilakukannya penetapan tujuan bisnis dan TI, menetapkan ruang lingkup, menetapkan kebijakan dan praktik, menetapkan tujuan yang terukur. Lalu yang kedua ada implement yang terdiri dari desain dan deploy. Pada fase ini dilakukannya perancangan desain dan deployment dan mengotomasikan solusi tata kelola. Lalu yang ketiga ada manage yang terdiri dari monitor dan kontrol. Pada fase ini dilakukannya pengeksekusian solusi tata kelola, memantau kinerja operasional, compliance, dan risk event. Yang keempat ada assess yang terdiri dari analisis dan evaluasi. Pada fase ini dilakukannya evaluasi dan analisis hasil terhadap tujuan bisnis dan TI. Lalu menentukan nilai dan risiko TI dan sumber daya lainnya, serta memberikan wawasan bisnis dan menggunakan untuk meningkatkan solusi tata kelola.
Saat ini tidak adanya kesepakatan mengenai seperti apa itu IT governance yang baik. Layanan perusahaan multinasional, asosiasi IT profesional seluruh dunia, dan universitas terkemuka telah mempertimbangkan dengan berkontribusi membuat beberapa kesepakatan. Tapi tidak sedikit juga terjadi pertentangan. Perusahaan-perusahaan berhasil mengimplementasikan tata kelola dan menyadari nilai yang baik dari investasi IT dan peningkatan daya saing perusahaan mereka. Itulah mengapa tidak ada satu pendekatan yang fit for all bagi semua perusahaan. Setiap perusahaan harus menyusun pendekatan sesuai dengan lingkungan masing-masing. Tak perlu dikatakan lagi, tidak adanya kesepakatan membuat hal ini menjadi sulit untuk menentukan mana yang real atau hanya konseptual framework yang baik untuk perusahaannya. Kesulitan ini diperparah dengan kemampuan yang unik budaya, struktur, dan tujuan, serta kekurangan dari perusahaan. Di dalam framework IT governance, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh perusahaan dalam pembuatannya, yaitu yang pertama, Business Strategy, Plan, and Objective. Pada komponen ini, pengembangan strategi dan rencana bisnis yang harus mendorong strategi dan rencana TI. Yang kedua yaitu IT Strategi, Plan, and Objective. Pada komponen ini, berdasarkan rencana dan tujuan bisnis akan memberikan arahan dan prioritas fungsi dan sumber daya TI mencakup manajemen investasi portofolio, skema prioritas, dan mengidentifikasi hak pengambilan keputusan. Selanjutnya yang ketiga yaitu IT Plan Execution. Pada komponen ini mencakup proses manajemen program dan proyek, manajemen dan pengiriman layanan TI, manajemen risiko dan ancaman, manajemen perubahan, keamanan, rencana kontingensi, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat, Performance Management and Management Controls, Vendor Management and Outsourcing Management. Pada komponen ini, penentuan ukuran keberhasilan dan pengelolaan vendor. Lalu yang terakhir, yang kelima, People Development, Continuous Process Improvement, and Learning. Pada komponen ini, pengembangan SDM, peningkatan proses berkelanjutan, dan inisiatif inovasi. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal tentang TKTI. Yang pertama ada 3 inisiatif TKTI. Yang pertama planning. Planning ini memastikan pengembangan rencana strategis yang berkualitas dan faktor penentu keberhasilan yang komprehensif dan konsisten. Yang kedua adalah resolution. Program atau proyek ditentukan dalam peta jalan dan dipastikan selesai tepat waktu. Anggaran sesuai serta disesuaikan dengan kebutuhan. Yang terakhir ada performance management. Menentukan indikator kinerja utama atau KPI untuk setiap fungsi. Tetapkan target dan pantau kinerja menggunakan balance scorecard atau BSC. Serta beberapa kegiatan untuk pengembangan dalam TKTI. Ada beberapa hal. Yang pertama, TKTI Governance ya. Ada ada Manage Governance Initiative, yaitu menetapkan inisiatif yang komprehensif dan kalender tahunan kegiatan TKTI. Yang kedua, ada Manage Value Creation, yaitu memastikan manajemen dan penyampaian layanan TI didokumentasikan dan KPI itu dipantau untuk memastikan pelayanan sesuai untuk bisnis. Dalam melakukan pengembangan ataupun peningkatan proses TKTI, organisasi atau perusahaan harus menilai keadaan TKTI saat ini dan masa yang akan datang seperti apa, dan pengembangan rencana untuk mentransformasikan TI. Karena hal tersebut didapatkan 4 tahapan langkah life cycle untuk menangani hal tersebut. Yang pertama, menentukan tujuan. Pada tahapan ini merupakan tahapan yang sangat harus dilakukan atau penting dilakukan, karena tanpa adanya tujuan atau goals, perusahaan atau organisasi tidak akan tahu apa yang akan mereka capai dan tidak dapat menuju tahapan ini selanjutnya. Pada tahapan ini yang dilakukan yaitu menentukan tujuan, strategi, dan kegiatan. Yang kedua ada mengukur kondisi saat ini. Nah, pada tahapan ini yang dilakukan yaitu analisis related atau analisis gap atau kesenjangan dan kompetensi utama.
Yang ketiga, menentukan cara untuk mencapai. Nah, pada tahapan ini yang dilakukan yaitu mengadopsi best practice and models dalam TKTI governance, manajemen proyek dan lain-lain. Nah, yang terakhir ada pencapaian. Nah, tahapan ini kayak kita tuh goals kita tuh keberhasilannya itu berapa persen. Nah, pada tahapan ini yang dilakukan yaitu pembuatan balance scorecard atau BSC. Sekian dari kelompok kami. Bila ada saran atau tanggapan bisa disampaikan. Saya mewakili kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih.